Oke, ini berarti dari Ki Argatalanya untuk apa? Untuk membungkam orang, Ilmuwan. keilmuan ya. Jatuhnya keilmuan. Keilmuan. Oke. Keilmuan. Ya banyak lah kalau Protek juga ilmu. bisa, Mas. Pasti Karena ini kalau ada keilmuan itu pasti. iya, ini kan juga buat penyembuhan bisa, Penyembuhan, kesurupan. kesurupan, jaga rumah, jaga diri, jaga keluarga gitu. Jaga rumah. Menarik pusaka. Ini juga bisa. Ya. Jaga. Menarik, sedangkan bukan cuma pusaka, jin pun bisa. Oke, Jin yang ini kabur, menarik gitu. pusaka ya. Ini menarik pusaka bagaimana, Mas? Ditaruh di mana? ya ada Artinya? yang ada pusakanya di mana? Tapi jangan jare-jare, ngimpi sendiri atau Iya. setengah sadar sendiri didatangin, nah itu baru. Nanti ini ditaruh. Taruh Terus di tempat itu. kayak ginilah berdiri. Oke. Udah tinggalin. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa masih dengan gestar saya Mas Gegeh. Semoga spiritualis muda dari Slawi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupannya, Amin. keluarganya, anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh soleha, kemudian bisa membuat manfaat kepada manusia, tetangga sebelah maupun nusa dan bangsa. Amin. Sekarang kita akan bawa dapur pusaka apa, kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Gayaman Surakarta, Wondo Gayaman bener atau baku. Kayunya kayu kati moho pelet, pendoknya pendok blewah. Ciri-ciri pendok blewah itu belahan begini, dan ini lamen lawasan, tebelnya 0,5, tebel sekali. Leluhur kita kalau bikin 0,5 berarti biar awet sininya, rangkanya, kalaupun kena rayap tidak hancur, akhirnya masih terlindungi. Kemudian untuk mendaknya ini mendak parijata, untuk handle-nya handle canteng. Kita ambil bilah pusakanya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusaka ini pernah saya babar ya. Ini adalah dapurnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luk 9 dengan ricikan kembang kacang. Kembang kacangnya istimewa sahabat Pusaka Jawa. Ini yang namanya kembang kacang bungkem, artinya menempel, memang menyatu dengan bilah, ini bungkem. Dan kembang kacang bungkem segini yang seperti ini paling susah dicari. Bener saya bilang, kalau bilang saya paling susah, ya paling susah. Kemudian kita lihat ada lambe gajahnya, juga lambe gajahnya ini ada lambe gajahnya, ada jalen, ada tikel alis, ada kemudian sokokan 2, kemudian memakai serawean, memakai greneng. Ini ikutnya panimbal sahabat Pusaka Jawa. Silakan Mas Gegeh ditayuh. Mudah-mudahan tayuhannya Mas Gegeh memberikan manfaat yang baik, karena ada pusaka yang memang dipakai untuk nyantet, dipakai untuk pesugihan, sesuai orderan dari sang pemesan awal keris ini. Mudah-mudahan keris yang akan kita babar ini adalah keris yang bagus. Kita babar dulu tentang keris dapur panimbal. Keris dapur panimbal sendiri mempunyai makna filosofi, artinya memanggil. Artinya memanggil hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Entah itu hal yang positif, entah itu satu hoki, entah itu memanggil kebaikan yang ada, kan seperti itu, agar mendekat pada diri kita. Dan konon para pecinta keris itu kalau mempunyai keris panimbal akan memanggil pusaka-pusaka yang lain. Kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah Anggabah Kopong ya. Pucukan bilah itu ada 6. Yang pertama Anggabah Kopong, Nyujen, Ambututumo, Ngudup Gambir,
Nugibineta dan Ngumyang. Ini adalah Anggabah Kopong. Kemudian kalau kita babar tentang kembang kacang tadi, ini mempunyai kembang kacang bungkem. Kembang kacang sendiri ada kembang kacang bungkem, kembang kacang raket, kembang kacang pokok, nguku bima, gelung wayang, ngecambah, ya. Dan kembang kacang bungkem mempunyai makna filosofi yang sangat dalam, yang sengaja dibikin oleh sang empu, mempunyai satu tuah tersendiri. Konon katanya kembang kacang bungkem itu termasuk untuk membungkam lawan bicara, entah itu orang, entah itu musuh, entah itu orang yang cerengkeng, agar dia tidak banyak bicara. Artinya dia lebih banyak mendengarkan apa yang kita sampaikan, dia tidak membantah dan nurut. Bungkem artinya membungkam, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pecetannya atau belumbangannya, ini adalah Mbatarubu. Kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini adalah tikel alis landung. Tikel alis sendiri ada landung, ada juga ada gagang terong, ada gagang pohung, ya, ada yang nerjang gandik, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari selorok besinya ini hitam keabu-abuan, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari selorok besinya hitam keabu-abuan. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya yang kaku luruh, pamornya pun seperti apa yang gaji seperti itu estimasinya adalah tangguhnya tangguh Pajajaran, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui Pajajaran tergolong kerajaan yang lama, kurang lebih dari 9 tahun 900 Masehi sampai 1500-an. Artinya dia bisa sampai pada tingkat 600 tahun. Cukup lama. Majapahit saja tidak sampai segitu, 600 tahun. Jadi tergolong Pajajaran adalah kerajaan yang sukses, walaupun mungkin tidak sebesar Majapahit seperti itu, karena dia sukses mempertahankan kerajaan sampai kepada umur 600 tahunan, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamornya ini adalah pamor Pedaringan Kebak. Kalau bicara kita Pedaringan Kebak mempunyai makna filosofi atau makna simbolik kemapanan secara materi. Kalau dulu mungkin orang Pedaringan Kebak, pedaringanik penuh, yaitu dulu kan orang tua kita dulu naruh beras pakainya kendine penuh, jadi tidak kekurangan tidak kekurangan bahan pokok. Nah, kalau sekarang apa Mas? Oh ya, kalau sekarang tidak kekurangan duit, ATM-nya kebek, ya sahabat Pusaka Jawa. Dan juga tua atau angsa dari Pedaringan Kebak adalah agar si pemilik pamor Pedaringan Kebak adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Pedaringan Kebak itu didekati oleh rezeki, dan juga ada nilai proteknya biasanya. Artinya ketika kita didekati oleh rezeki, kita kan senang. Kadang kan orang mencari rezeki lari kemana. Kalau ini tidak didekati. Kalau didekati enak, kita di rumah pun didatangin orang menawarkan barang atau disuruh dijualkan, dan atau yang paling ekstrim ngasih duit, bahasanya kan seperti itu. Kemudian ada nilai proteknya. Konon katanya juga Pedaringan Kebak ada nilai proteknya, perlindungannya kepada si pemiliknya, ya. Nah, kalau kita bicara tentang makna filosofi Luk 9 adalah agar kita mempunyai wibawa yang besar atau karisma yang besar. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, kita pun ditakuti, ditaati oleh bawahannya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari Luk 9 seperti itu. Kalau ingin menjadi seorang yang wibawanya besar, karismanya yang besar, ditakuti oleh bawahannya, sahabat Pusaka Jawa hendaknya memiliki dapur keris Luk 9, karena doa dari sang empu yang disematkan pada Luk 9 ya seperti itu, untuk agar omongannya itu dipatuhi oleh bawahannya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang gonjonya, ini gonjonya adalah gonjo sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya sebit rontal, kelihatannya Mas Gege cukup lama. Mudah-mudahan dari hasil tayuan yang agak lama ini Mas Gege mendapatkan keakuratan data, asik kayak sensus, baik, keakuratan data. Mas Gege bisa menanyakan namanya siapa, asal usulnya dari mana, tuahnya apa, perawatannya bagaimana, kemudian dulu milik siapa, ya, terus anaknya berapa, nomor handphonenya berapa, nomor WA-nya berapa, kan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa saya doakan selalu sehat walafiat. Semoga tetap semangat menjalani hidup ini, walaupun berarti sahabat Pusaka terjemahkan sendiri.
Di dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua mempunyai masalah di dunia ini. Tidak ada orang yang baik-baik saja. Semua menghadapi masalahnya masing-masing. Jadi apapun masalahnya, Tuhan yang Maha Esa solusinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan satu taufik dan hidayahnya. Taufik artinya pertolongan. Seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Kalau kita bicara tentang Panimbal itu banyak sekali yang mencari, sahabat. Bener, Panimbal itu keris yang banyak dicari orang. Ya, kurang tahu saya, mungkin karena katanya memanggil, bisa memanggil rezeki, bisa memanggil keselamatan, bisa memanggil hal-hal yang positif. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan apa yang disematkan dalam pamor Pedaringan Kebak, Luk 9 dengan dapur Panimbal, dengan bungkem. Jadi ini ricikan semua ada makna filosofinya. Memang ditujukan keris khusus menurut saya. Dan ini juga dapurnya dapur Panimbal dengan pamor jelas ada makna filosofinya. Luknya juga jelas, namanya juga jelas ada makna filosofinya. Kembang kacangnya pun jelas ada makna filosofinya, bungkem. Ya. Jadi kembang kacang bungkem itu saya pernah ketemu temen dari Solo. Tak tanya, harganya berapa? Mintanya 10 juta. Gue bilang geblek. Aduh, not-notan gue. 10 juta. Alasannya apa harga 10 juta? Kata dia, ini yang susah. Kembang kacangnya bungkem kayak gini, ini susah, Mas. Oh ya udah. Gimana Mas Gege? Ya sudah sih. Oke. Ya, untuk kita bahas energinya dulu. Oke. Untuk energi, golongan cakra, energi cakra. Wih, bagus ya. Sudah bagus. Cakra paling bagus, Mas. Karena paling ada bagus. bahasa Mas Gege itu ada cakra, tenaga dalam, energi alam. Cakra paling bagus ya. Berarti cakra paling bagus. Bagus ya ini ya. Oke. Cakra bisa mengalahkan energi alam. Oke. Energi alam bisa mengalahkan tenaga dalam, sama cakra tergantung pemakaian. Oke. Gitu. Seperti itu. Intinya cakra lebih tinggi daripada yang kedua itu. Tinggi itu. Oke. Gimana Mas Gege? Ini cakra. Dari segi energinya cakra, ini warnanya oranye atau merah ya, jadi merah, bisa disebut merah, bisa disebut oranye. Oke. Jadi bingung ini nih. Oranye kemerahan, ya, orange kemerahan. Semut merah gitu. Iya, kemerahan. Dan ini memiliki panas, energi yang maksudnya panas gitu, rasanya panas gitu. Hawannya kalau panas. kita mencari cara ini kita ingin mengetes untuk energi itu, dipegang pun ada rasa panas gitu ya, gitu, gerah kayak gitu. Oke. Dan terus ini pun memiliki tingkat kegunaannya itu bukan kewibawaan, melainkan seperti orang-orang yang sekiranya memiliki kekuatan gitu, itu merasa terganggu, jadi panas gitu rasanya. Oh, jadi semerongmong ya? Maksudnya gini, kalau orang punya energi benturan dengan ini. Jadi bukan kalau saya punya energi ya, terus saya punya ini gitu. Dia punya energi, saya punya ini. Bukan berarti ini nyerang, tapi dia dulu yang ngetes. Nah itu nanti akan timbulnya panas rasanya seperti panas. itu. Terus kalau orang itu memang niatnya nggak baik juga nggak bakalan kuat. Nggak bakal deket-deket pun nggak kuat. Karena dia tambah panas ya, tambah seperti panas. itu. Terus apa lagi? Semakin dalam kita ngejar ya. Ngejar tambah panas, semelet tambah semelet. Gitu. Iya. Nah itu untuk satu ya energinya. Kedua memiliki daya penarik. Ya penarik rezeki bisa. Panimbal berarti ya memanggil ya. Memanggil yang kalah gitu. Jin. Daya tarik. Jin yang kalah level bisa dipakai. Takut ya. Gitu. Jin. Penakluk jin lah anggaplah iya, gitu. Atau penakluk jin. Akhirnya jin itu bisa digunakan kita ya untuk apa itu karena dia udah takut melihat energi cakra ini. Oke. Nah gitu. Berarti bisa buat kesurupan dong. Bisa. Tempelin. Tak. Gitu. Panas. Oh, gitu tempelin aja ya. Panas hilang. Berarti ya, buat penyembuhan. Terus apa lagi, Mas? Terus untuk kodamnya dari masih Pajajaran. Tuh kan, bener kan? Dan ini namanya Ki Argatala. Ki Argatala. Argatala Sukma Wisesa. Jauh ya. Ditambah dalam kurung Nur Agung. Nur Agung. Islam, Mas. Islam. Soalnya ada gitunya sih. Ada nur. Ada nurnya. Nur Agung. Terus? Dan ya untuk tadi siapa namanya Ki Argatala itu jadi dia masih orang-orang kerajaan. Mungkin bisa dikatakan kayak temennya Walang Sungsang ya, Argatala gitu ya. Iya. Ada apa musuhnya? Kayaknya ada di Argatala deh. Senopati iya, ya. Ada namanya gitu. Ya. Ada Dana
Kita harga dana ya, dana. harga dana. Oke. Jadi masih area lingkup Pajajaran. gitu. Jadi nama harga dana itu banyak sebetulnya. Banyak, siap. Terus Jadi kalau yang ini dia berjabatan itu kepala prajurit. oke, kepala prajurit. Prajurit regu 1, Kapten lah ya, pangkatnya kapten gitu. kalau di ini dan menggunakan ini untuk perang. untuk apa? Untuk perang. Dan ketika menghadapi orang-orang yang kurang baik gitu. Jadi ya fungsi juga bungkemnya gitu, Bungkamnya untuk membungkam orang tadi ya. sih, panas akhirnya kan. Oke, membungkam orang. Berarti bener ya. Benar. Nagih utang kalau zaman sekarang dipakai ini. Atau nagih utang. Terus apa lagi, Mas? Dan ya yang jelas untuk Khodam itu melengkapi ketika kita ingin menguasai energi cakra, insya Allah diajari. Oh, karena untuk menguasai energi cakra sangat susah, Mas. Sulit. Susah, jarang orang yang bisa. Tenaga dalam banyak. Energi alamnya susah juga. Susah. Energi alam susah. Cakra juga susah. Yang mudah, ya bukan mudah, artinya yang banyak orang bisa itu tenaga dalam. Tenaga dalam itu ibaratnya itu beras gitu. Banyak orang yang punya. Oke, Dan terus untuk cakra itu ya nanti bisalah kalau ada orang yang misal mau. Ini berarti perjelas. Oke, ini berarti dari Ki Argatalanya untuk apa? Untuk membungkam orang, keilmuan ya. Jatuhnya keilmuan. Oke. Keilmuan. Ya banyak lah kalau Protek juga bisa, Mas. Pasti. Karena ini kalau ada keilmuan itu pasti. Iya, ini kan juga buat penyembuhan bisa, kesurupan. Jaga rumah, jaga diri, jaga keluarga gitu. Jaga rumah, Menarik pusaka. ini juga bisa. Ya. Menarik, sedangkan bukan cuma pusaka, jin pun bisa. Oke, Jin yang ini kabur menarik gitu. pusaka ya. Ini menarik pusaka bagaimana, Mas? Ditaruh di mana? ya ada Artinya? yang ada pusakanya di mana, yang tapi jangan jare-jare, ngimpi sendiri atau Iya. setengah sadar sendiri didatangin, nah itu baru. Nanti ini ditaruh, Taruh terus di tempat itu. kayak ginilah berdiri. Oke. Udah tinggalin. Nanti- Paling sediakan kelapa 3 apa berapa. Kelapa hijau Iya, barter lah. dibuka, nanti ngelotak sendiri di situ sudah. Keluar ada. sendiri. Kalau kerisnya kecil ya nanti di dalam kelapa bisa. Kelapanya Jadi bisa. kelapanya udah dibuka, nanti Iya, ada sendiri kayak gitu. dipasakin ya. Bukan ditutup terus jadi ada, itu mah Iya. beda. Oke. Terus perawatannya, Mas? Perawatan ya masih kelapa juga. Kelapa apa tuh? Kelapa hijau 2 Dibuka ya. Terus pusakanya? di atasnya 2 itu, jadi kita nyangga di atas kayak gini loh. Oh gitu ya. Kelapa 2 terus yang ditaruh di atas Oke. itu. Dupa Terus dupa Al-Fatihah. Al-Fatihah Jadi juga. pas ngasih ini ya sama Al-Fatihah ini. Oke, begitu hair. Udah jelas ya sahabat usaha Jawa. Jadi perawatannya sudah sangat jelas, gamblang, Mas Gegemon. Sebulan sekali, Mas? Ya, Oke, sebulan 1 kali. sebulan sekali. Paling bagus 3 kali. Paling bagus 3 kali. Paling tak tulis nggak apa-apa. Namanya kan orang ini ya. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Bagus sebulan 3 kali. Tua ya, Mas. Tampilannya bagaimana Ki Argatala orangnya? Orangnya biasa, pakainya sih nggak pakai baju kerajaan. Nggak menunjukkan dia orang kerajaan. Orang gitu. kerajaan. Orang biasa, Orangnya low profile. pakaian petani ya gitu. Pakaian Pakaian orang petani. biasa. Compang campingnya gitu. Tapi Tapi beda ya mukanya, saya nggak bisa ditipu. Ibarat kata, ini beda ini mukanya. bahasanya beda wong ini. sugi nyamar wong kere Nah, tetep kayak katon gitu, ya. tetep katon. Ya Mas Hugo ya. Nah, kayak gitu. Tentara nyamar orang sipil tetep katon tuh. Potongannya cepak gitu ya. Potongannya cepak. Gaya-gayanya tentara TNI. Kalau itu kan dari berdirinya gitu. Beda ya. Ancang-ancangnya itu beda. Ancang-ancangnya beda seperti. Nah, itu maksudnya seperti itu ya sahabat usaha. Ya, apalagi Mas Hugo? Udah sih. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Jika ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafkan, minta dimaafkan. Mungkin next time saya akan membabar peksi kurung, Mas. Peksi kurung adalah peksi yang putus dan terkurung pada handle. Karena peksi itu pakai isi. Jadi si peksi itu nanti yang ada isinya diisi, tinggal bawa itunya tinggal tok. bawa Gagangnya ininya, tok. nah, gadang. Saya punya peksi kurung nanti biar ditayu. Jadi nggak bahas keris. Kali-kali kan orang belum jarang yang bahas itu, ya. Oke, sahabat usaha Jawa dimanapun Anda berada, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.